Assalamualaikum, salam sejahtera, sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ilham, panggilan Goben, anggota PAMI. Di sini saya mau menceritakan sebuah kisah mistis di Cimahi, Curug Panganten. Berawal dari teman saya yang hobi membaca sebuah majalah. Di situ dia menceritakan ingin menikah dengan jin. Akhirnya dilihat dari lokasi, dia udah tahu dan meminta saya untuk menemani dia ke sana. Dari ke sana saya dulu masih ngamen sama dia. Naik damri seperti biasa. Sampai sana itu suasana dingin. Siang tapi dingin. Sampai sana kita nanya-nanya ke warga, di mana sih Curug Panganten. Ya alhamdulillah udah ketemu, cuman areanya itu terjal banget. Sampai teman saya udah jatuh 3 kali mungkin ya kalau dihitung. Kita sampai Curug, udah sampai berenang dulu, dan anehnya itu ada perasaan yang gak enak mungkin ya. Renang seperti biasa itu. Bahkan ada ularnya juga di sana. Ada ular, mungkin kita jauh. Di sana berenang kita. Nah, pas habis berenang, keanehan itu sendal kita itu penuh dengan lintah kecil banget. Kecil. Saya nggak nyadar, pas nyadar itu waktu ke atas ya, dari Curug Panganten. Lalu saya ke atas sama ini kok agak gatal. Pas dilihat itu kaki, waduh, lintah kecil banget. Teman saya juga almarhum sama. Wah, di jauhin ya itu pakai tangan tuh lintah. Itu warnanya itu kayak air. Lintah kayak air. Pas menjelang sore ya kita gigitaran dulu sampai maghrib. Nah udah maghrib, lalu dia teman saya itu tapak di curug. Kalau saya kan posisinya di atasnya curug itu, tengah-tengah lah, nggak jauh lah, di saung. Saya tidur di saung, teman saya ke bawah. Di sana saya sendirian, mungkin sambil ngerokok dulu. Saya mendengar suara-suara itu jelas banget menggema dari bawah jurang. Suara itu kayak kerajaan. Ampun Kakang Prabu. Kayak orang lagi lapor ke atasan gitu. Kayak suara-suara putri ngomong ya, wanita ngomong gitu. Kalau di telah itu kayak suara kayak di film-film Angling Dharma gitu. Saya nyimak aja terus suara-suara. Kira-kira ada 10 menitan. Pas dilihat ke atas, itu ada bola warna hijau mondar-mandir. Wah itu saya agak takut juga itu. Tidurlah ceritanya, ditidurin tapi nggak bisa. Suara-suara menggema itu di atas ada hijau itu kayak lampu. Wah. Nah, pas di semak-semak, wah saya tambah ciut lagi nyali saya itu. Wah,
pas dilihat itu nggak taunya nolol teman saya gitu. Wah, saya alhamdulillah agak plong gitu. Nah pas dia ngedeketin itu mukanya itu pucat banget. Dia ngos-ngosan, udah tenangin aja dulu gitu. Tenangin aja dulu. Lalu pas agak tenang dia menceritakan bahwa ketika dia tapak di bawah itu banyak kelelawar. Banyak kelelawar nyamperin dia. Auranya udah nggak enak banget kata dia. Kayak di ruangan tapi nggak ada oksigen. Oksigen nggak ada. Pada itu malam tapi kata dia mah kayak panas itu. Wah panas hawanya. Sampai dia nggak tahan, akhirnya dia ke atas, memberanikan diri ke atas. Ya, ketemulah saya itu. Nah, saya menceritakan di sini juga ada. Nah, dengerin dulu suaranya. Wah, itu menggema suara kerajaan masih ada itu. Posisi saya ngobrol tuh. Wah, dia itu penasaran. Wah, kok ada ini kayak suara di film-film Angling Dharma. Saya kalau secara logika itu jauh dari rumah penduduk. Wah, jauh banget, nggak mungkin ada suara TV di situ. Nah, dia akhirnya percaya, oh berarti benar ini kerajaan. Cuman dianya gagal mungkin ya ketemu sama penghuni di situ. Karena niatnya dia juga pengen nikah jin mungkin ya dari awal minta antar saya. Nah, pas saya coba kasih tahu, lihat ke atas. Wah, dia juga jadi takut lihat itu bola. Wah, hijau-hijau. Wah, dia udah ciut banget itu nyalinnya. Saya juga udah ciut. Ya udah kita tidur aja, nggak usah itu dipedulikan lah. Udah kita tidur sampai besok kita pulang. Cuman saya masih penasaran itu pas pulang. Wah, kayaknya seru juga kalau ajak teman-teman di sini, lebih ekstrim. Dan tempatnya juga udah serem gitu. Saya bawa itu teman-teman dari Ngamen kira-kira 6 lah, berenam. Saya sama teman-teman saya itu ada satu teman saya yang paranoid, takut banget karena hal-hal seperti itu. Akhirnya dibagi dua, saya sama teman saya, lalu mereka berempat duluan gitu. Nah, sore-sore mereka berempat duluan. Nah, pas maghribnya siang-siang. Nah, pas sore giliran saya kesana sore-sore sama temen bawa kastrol sambil ngamen. Pas nyampe Cihanjuang itu saya berhenti naik angkot. Udah gitu jalan kaki sampai ke hampir ke Curug. Tapi anehnya itu saya waktu sore sama berdua ingatan saya itu kayak di blur gitu. Jadi saya nggak ingat. Wah, padahal udah tahu banget kayak disasarin. Pas ke sana kok jalannya ngaco ya, jadi ke hutan belantara gitu. Wah, ini gawat, ini udah gelap, tinggal bulan. Wah, itu tinggal ya cang bulan. Nyasar saya wah, udah bismillah babacaan lah sama temen juga. Ini temen juga kan yang nggak tahu ke saya, jadi babacaan. Nah, ada pas jalan, oh kesini kayaknya. Ya udah saya ikutin jalannya. Kayak ada yang nunjukin itu juga jalannya ke sini. Ya alhamdulillah ketemu lah. Nah, pas mau turun ke bawah, saya lihat saya lihat itu anak-anak teman saya udah nyiapin kayak ya api unggun kayak gitu. Saya lihat
pas teman saya itu lagi aktivitas lah, saya coba ke temen gitu yang belakang, stop dulu, kita ngeprank dulu di sana. Wah, Pung, itu suara non, kata teman saya itu yang di prank. Wah, curik itu yang paranoid itu udah ke belakang, dia udah ke, saya lihat dia ke saung gitu. Saya terus aja gitu. Paling itu mah jelema, kata temen satunya itu. Di sana teman saya nggak tahan, keluar sih ya. Sompra kan, saya juga sebenarnya sudah sompra itu harusnya nggak boleh itu tempat angker kayak gitu. Pas itu keluarlah saya, wah mana suka temen cek Sunda nama. Nah pas nyamperin mereka ketawa itu, ini tadi saya nyerita tadi di atas itu saya tersasar, padahal kan udah tahu, kamu udah tahu jalan, kata teman saya itu almarhum. Ya tapi anehnya itu tersasar gitu, tapi alhamdulillah pas nyampe jembatan kayak ada itu lah yang nunjukin jalan ya, alhamdulillah akhirnya selamat gitu. Nah, kita beraktivitas seperti biasa, cuman di sana anehnya itu nggak ada suara kayak dulu ya, suara menggema kayak kerajaan gitu, suaranya kan menggema dari itu jurang tuh, menggema, ada jurang kan di sana menggema, itu nggak ada, malah itu berisik sama suara kita aja yang di situ. Tapi saya dalam hati nggak enak, kok ada sesuatu ya di atas gitu. Tapi pas dilihat, oh ya ada, pasti itu yang warna hijau sekitar situ. Wah, keliling-keliling, mereka nggak nyadar, yang tahu cuma saya. Pas ya kita aktivitas lah di situ. Nah dari situ saya kepikiran, gimana kalau saya bercerita hantu gitu, supaya mereka takut lah gitu. Wah, nah diusul kan itu cerita hantu, itu udah malam banget, itu jam berapa, jam 11. Nah diusul cerita hantu, saya nyerita kereta hantu. Saya nyerita dari awal itu sampai akhir. Teman saya itu udah gini greget, udah kayak kesurupan. Makin greget itu makin kenceng suara saya, makin biar dia takut. Nah di situ saya lihat, baru nyadar, kok itu bola yang tadi di atas itu yang warna hijau ngedek. Di bawah, di depan itu tanah, das, kayak suara petasan. Saya juga sampai merinding gitu, petasan, terus jadi kayak ada api gitu ke bawah, suaranya kayak petasan. Nah di situ kami berenam itu diam, langsung kayak ya diam gitu. Itu yang di atas hijau ke bawah, makin ke bawah makin besar, bukan hijau lagi tapi merah. Wah di situ kami berenam, udah yang paranoid, kayak orang kesurupan. Gus ya, kayak orang kesurupan. Alah, hamam, beren mana sompram. Saya juga istighfaran, astagfirullahaladzim. Wah, bacaan semua itu bacain. Ini yang kesurupan, yang paranoid itu kayaknya kesurupan. Omat Hamid kayaknya mungkin ya. Nah pas dilihat di depan juga itu cahaya itu makin gede, kayak
ya bulat gede lah kayak bal itu. Di samping suara ini, wah itu chaos banget itu posisi. Cuman bisa berdoa aja itu saya juga sama teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampun, saya tuh udah ampun, hampura saya di sini nggak sompral. Saya teh hampura, saya di sini cuman camping sama teman-teman, hampura ya. Ke teman juga itu yang di sana udah aja agak pas yang bulat itu yang merah pergi, alhamdulillah udah pergi ke atas. Nah, suasana udah membaik itu alhamdulillah. Di samping juga temen yang itu yang paranoid udah biasa-biasa juga itu, cuman ya takut itu gempur lah, gemetar itu badannya. Nah, pas suasana membaik ya, pas dia pengen minta antar di kencing katanya, ya udah ke atas tuh ya sama saya diantar. Terus ada teman dia menyarankan kalau di atas jangan sompral lagi ya, di atas antar dia ke atas kencing. Tadi kunaon maneh kata saya teh siun teuing eta mah urang refleks gitu. Urang kanu kitu mah aslina teu kuat. Oh. Tapi ayeuna teu kunaon awak berat cetik ya. Oh. Udah kencing ke bawah lagi ya, alhamdulillah suasana itu jadi membaik lah. Sampai kami berlima tidur tapi nggak ada gangguan, alhamdulillah ya, nggak ada gangguan sampai pagi. Mungkin di sana itu kalau nggak pas pagi di sana belum pulang, masih di situ. Kita ngamen ke rumah penduduk siang-siang. Udah gitu kita berenam itu ngaliwat lah istilahnya kan, bawa kastrol. Nah itu lagi di sana di saung tuh, tidur lagi di saung sampai malam. Nah, suara geraman itu wah asli geraman kok jadi gini ya, gak enak banget katanya. Iya mah jigana kata temen teh, iya mah jigana asa keganggu kan. Ya udah tuh terakhir jangan ada dulu yang bicara kata temen teh, mending langsung tidur, jangan gak usah gigitaran, mending langsung tidur. Ini suasana udah chaos banget, wah udah kayak ngegeram gitu. Itu suaranya deket banget, yang awalnya dari suara kerajaan itu biasa-biasa gitu, itu jadi suara geraman itu. Nah di sana ya udahlah tidur daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Akhirnya kami berenam tidur sampai pagi, dan udah gitu kita pulang dan alhamdulillah selamat gitu ya. Ya untuk pesan teman-teman itu udah, kita berkunjung ke tempat manapun ya jangan sampai itu kayak saya gitu suka sombral. Akhirnya kan saya juga nyesal kayak gitu dulu. Dari awal itu saya ngantar temen itu almarhum, dia itu pengen nikah jin lah, cuman akibat dari nggak ada kuncen ya kita sekalian aja camping dulu gitu ceritanya. Udah sekian.